teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Nah, malam ini kita jumpa lagi. Ya, seperti kemarin kita datangkan untuk narasumber. Ini saya kenalkan dulu narasumber kita. Selamat malam Pak. Selamat malam, Mas. Ya. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini boleh dikenalkan Pak untuk namanya? Panggil aja Mas John. Oh Mas John, iya baik Mas John. Gini Mas John, malam ini saya ngerepotin jenengan lagi. Nah, dikarenakan apa? Di sini sebetulnya untuk di era-era yang sudah serba modern ini, ya serba digital, serba canggih lah semuanya itu Pak. Itu tetap kita itu, khususnya kita di tanah Jawa, ya mungkin di tanah-tanah lain ya kurang tahu juga gitu loh. Nah, untuk mengenai santet Pak, nah santet di sini itu sampai saat ini pun banyak teman-teman atau saudara atau siapapun masih dipercaya di sini. Ya mungkin ada orang itu sakit Pak, sakit dikit-dikit, aduh saya ini kena santet, aduh saya ini santet gitu loh. Kira-kira untuk Mas John ya, Mas John kira-kira untuk menyikapi di sini gimana? Mungkin ciri-cirinya seperti apa? Mungkin dari fisik rumah, mungkin atau dari fisik manusianya. Kira-kira yang paling gampang dilihat untuk teman-teman. Jadi gini Mas. Iya. Nah ya, kali ini saya mungkin akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang pada umumnya orang yang rumahnya dihidupin santet. Insya Allah saya juga akan mengungkap gimana cara antisipasinya. Oh iya. Yang pertama itu kalau ketika malam hari biasanya ada kayak bunyi orang yang punya rumah. Iya. Ya. Kita itu kalau udah dengar, kita harus bangun, duduk bersila di ruang tamu kayak atau di mana, mau di sekitar rumah atau teras. Oh, pada saat itu waktu kita menemui kejanggalan seperti itu dengan suara-suara orang menyapa Kan aneh kan malam hari ada. Iya. Kita bersila seperti ini dari berdalam. Itu DM-nya mungkin bisa berapa kali atau gimana Pak? Karena ini kan mistis Pak, ini nggak sembarangan gitu loh. Ya, Kan nggak asal DM, mungkin ada hitungan mungkin atau apa yang harus kita baca, enggak ya? Ya, kita coba berdoa aja mungkin nanti suara-suara orang menyapu itu mungkin akan dilakukan sendiri. Gitu ya, dengan sendiri. Itu yang pertama Pak ya, untuk tanda-tanda yang pertama dan antisipasi supaya mungkin tambar atau mungkin apa santet biar masuk, walaupun sudah masuk bisa balik atau mungkin nggak bisa bereaksi gitu ya. Terus selain itu ada lagi Pak untuk yang ciri-ciri yang lain gitu. Nomor 2 ini biasanya ketika antara jam 8 malam sampai menjelang subuh. Kalau misalnya ada orang yang kayak gedor-gedor pintu atau tembok, Iya. dengan sangat keras. Antisipasinya kalau misalnya kita ini nggak ada tamu atau apa, ya kan? Jadi kita gedor-gedor balik sangat keras. Jadi gini, biasanya dari bunyian itu santet itu datang ke rumah kita. Habis itu dia bertaruh dengan penjaga rumah kita. Jadi semua rumah yang siapa tempati, Iya. itu pasti ada penjaganya. Ada penjaganya Pak. Cara Nah, itu bertaruh. walaupun kita nggak masang istilahnya, kadang-kadang kan ada Pak ya, rumah yang mungkin ada yang percaya biasanya itu sebelum membangun rumah, membangun fondasi itu biasanya mungkin dikasih syarat-syarat tertentu atau istilahnya tumbal. Untuk teman-teman berbicara tentang tumbal bukan seperti yang kita sangka bahwa tumbal itu jelek, tidak. Bahwa tumbal biasanya itu hanya untuk menjaga, jadi tidak mengganggu. Apabila dia diganggu, ada seseorang yang masuk rumah dengan niat buruk, niat jahat, itu mereka akan bereaksi dengan caranya dia sendiri gitu. Karena ini barang tak kasat mata. Kembali lagi Pak
untuk biasanya rumah kan melawan secara otomatis Pak ya. Gitu loh. Kalau ada serang-serangan seperti itu melawan. Iya Pak, tapi ini Mas, kita nggak ngomong itu apa Iya, iya. percayaannya, Iya. hal itu antara yang kita atau gimana. Iya. Kita kayak saya tadi menceritakan tentang ya itu tadi, untuk antisipasinya barangkali ada gedor-gedor seperti itu. Gitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir gini loh Pak, kadang disepelein hal seperti itu. Gedor-gedor waktu ini kita keluar, kita tengok Nah, ke sana kemarin makanya nggak itu. ada orang, dikira hantu kadang-kadang. Padahal di situ sebenarnya sunset juga, harus kita waspada juga Pak ya. makanya itu saya kasih informasi. Iya. Kan kita kan juga jaga-jaga aja. Hmm. Iya. Ya masih ada lah. Jadi untuk antisipasinya tadi Jadi kita gedor balik. kita berbalik gitu aja ya. Balik yang sangat keras. Untuk ucapannya atau mungkin ada apa Nah, yang nggak usah. nggak ada ya gitu ya. Cuma kita yakin bahwa kita melakukan perlawanan gitu sebetulnya. Iya. Oh gitu ya. Itu untuk yang kedua Pak ya. Mungkin barangkali ada yang ketiga mungkin Pak ini. Nah, yang ketiga itu ini agak ekstrim juga. Yang ketiga ini biasanya ada kayak suara orang mandi pada waktu malam hari. Mungkin kalau ada suara mandi pada waktu malam hari, padahal anggota keluarga kita itu semuanya pada tidur. Oh, Kita waktu lihat. pas terlelap gitu Pak ya. Ya pastilah kita lihat di kamar mandi juga nggak ada orang mandi, tetapi ada suara orang mandi. Nah, itu antisipasinya. Ketika besok kita sudah bangun pagi ataupun siang, kita harus ngambil air bekas wudhu yang ada gelanggar atau masjid atau dari musola, bekas air wudhu loh Mas. Oh, bekas air wudhu kita sebetulnya ya. Air wudhu siapa aja. Itu siapa aja ya. Jadi diambil satu plastik kecil. Nanti habis itu kayak kita tabur-taburkan, kita percikan di semua lokasi dalam rumah kita. Iya. Itu kenapa Mas? Karena kiriman saran itu juga berasal dari air. Airnya itu, ini agak ekstrim sebenarnya. Airnya itu, mohon maaf, berasal dari air yang sesudah dipakai memandikan mayat. Dan mayatnya itu mayat bekas pembunuhan. Dari Ya biasanya sangat sakral sekali itu. sangat biasanya Iya. ditaruh di kayak plastik gitu, kemudian dilempar di halaman rumah kita atau sekitar rumah kita. Jadi antisipasinya tadi air yang kita Ya. dipercikan Percikan tadi ke semua ke semuanya. ruangan di, rumah, di luar juga Pak ya untuk Ya, ininya. boleh. Oh, dalam rumah juga. Oke, sangat menarik ini teman-teman untuk narasumber kita. Informasi dari Mas John itu sangat menarik. Nah, ini kita bahas lagi Pak untuk lanjutannya. Kira-kira itu dari nomor 3 Pak ya. Sebetulnya banyak teman-teman untuk antisipasi dan tanda-tanda. Ini yang sering kita jumpai sebetulnya. Kadang-kadang itu sangat beneran. Cuman kita itu lalai kadang-kadang itu menyepelekan. Nah, kali ini kita bahas lagi, kembali lagi Pak John untuk yang lain ada mungkin yang nomor 4 untuk tanda-tanda dari ciri-ciri rumah kita gitu loh. Nomor 4 ini mungkin nomor yang terakhir Mas. Ya, yang terakhir. Dan rata-rata orang-orang ini sebenarnya udah jadi kayak urban legend, udah tahu ciri-ciri rumah yang di sana itu seperti ini. Nggak ada hujan, nggak ada apa, ketika malam hari itu rumah itu sering tersambar petir karena ada kayak kilat Oh, kayak gila di ya. gentengnya, apanya itu ya. Pernah tahu nggak seperti itu? Ya, kalau menurut saya Mbak sendiri memang ya sebetulnya sering mengalami, makanya di sini saya hanya ingin tahu supaya teman-teman itu biar tahu dari narasumber lain juga ini loh seperti ini. Kalau mungkin dari saya mungkin ya saya nggak percaya lah, cuman mitosnya dan faktanya juga dari narasumber Mas John ini menyampaikan hal yang serupa gitu loh. Jadi untuk antisipasinya itu, kalau rumah kita sering tersambar kayak petir, kayak kilat gitu ya, kilat gitu. genteng Iya. ya. Antisipasinya sebenarnya cuma gampang. Segera aja kalau punya halaman atau depan rumah atau sekitar rumah gini, kita tanami pisang lidi.
Mas, pisang lidi seperti apa pisang lidi kira-kira? kalau nama Jawanya saya lupa. Kalau pisang lidi itu Ya memang berbentuk pohon pisang atau gimana? Pisang, Oh, pohon pisang. Ya biasanya buat sesuguhan juga. Oh. Apa namanya? Ya, pisang lidi itu Ya. lah. Kalau pisang lidi, kalau menurut versi saya ini Mas John ya. Ini kita kan ya sambil juga bertukar pengalaman di bidang ini, sebenarnya bukan bidang kita untuk bisanya atau apa enggak. Nah, kita kan untuk berbagi ilmu bagaimana cara mengantisipasi dan tanda-tandanya seperti apa. Karena apa? Kadang-kadang itu orang itu lalai lah, kalau sudah kelalai itu bakal cilaka sudah pasti itu tuh bahasa orang Jawa gitu. Kalau pisang Jawa biasanya itu pisang lidi. Karena apa kalau disebut lidi? Kalau menurut saya karena pisangnya nggak pernah bisa besar, hanya segitu-segitu aja gitu. Ya memang kadang-kadang gini nih, percaya nggak percaya teman-teman. Cuman ini narasumber kita seperti itu. Jadi ditanam Pak untuk pisang lidinya itu. Nah, itu untuk menolak. Posisinya di mana Pak untuk kita tanam? Di sekitar rumah. Di sekitar rumah. Pokoknya di pekarangan rumah kita ya, gitu ya. Di halaman belakang, halaman depan boleh ya, gitu ya. Oke teman-teman, barangkali mungkin masih ada lagi Pak untuk yang disampaikan buat teman-teman supaya Untuk secara umum cukup 4 bulan. 4 ya. Oke, kan mau percaya bahwa ini tetap kita anjurkan ke medis dulu kalau teman-teman mengalami hal yang seperti itu. Jangan sampai nanti setelah sakit betulan kita menganggap bahwa itu santet, mungkin kita sepelein, akhirnya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, akhirnya apa? Di situ nggak terdeteksi, sudah visum atau check up, di ronsen, di apapun, penyakit tidak ketemu penyakit, dikembalikan lagi, larinya apa? Ya udah kembali ke mistis lagi, mau nggak mau gitu loh. Untuk teman-teman itu percaya nggak percaya, itu sering kita jumpai, sering kita dengar, tapi jangan disepelein. Nah, di sini informasi dari Mas John tadi itu, yaitu tadi itu buat bekal saya juga ikut menyampaikan di sini supaya pemirsa teman-teman juga biar lebih paham gitu loh. Cukup gitu aja Mas. Ya. Saya mohon pamit dulu. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mungkin kapan-kapan lagi kita bisa sharing lagi Pak ya. Ya. Terima kasih Mas John. Gitu aja teman-teman. Untuk malam ini mengenai santet dan ciri-ciri tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.